Saya Rahel Catherine Theodora dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang prinsip 5C dan 7P dalam penilaian pemberian kredit. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini memiliki 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit. C yang pertama adalah karakter, yaitu bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang akan mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank dan biasanya dilakukan oleh customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau catatan buruk tentang keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. C yang kedua adalah capacity atau yang kerap kali disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilannya setiap bulan. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak cukup mampu untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan pengajuan kredit nasabah tersebut akan ditolak oleh pihak bank. C yang selanjutnya adalah capital atau modal yang dimiliki oleh peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. C yang keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada pihak bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjamin atau melindungi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambilnya. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik harus lebih besar dari kredit yang diberikan. C yang terakhir adalah condition atau kondisi. Kondisi perekonomian yang dimiliki oleh nasabah tersebut, baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tersebut tidak menjanjikan, maka biasanya pihak bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah tersebut dalam membayar pinjamannya yang tentu terpenuhi atas kondisi ekonominya. Selain prinsip 5C yang telah saya sebutkan tadi, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam penilaian pemberian pinjaman adalah prinsip 7P. Prinsip ini memiliki 7 kriteria yang juga harus dipenuhi oleh pihak peminjam. P yang pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter yang terdapat pada prinsip 5C yang sudah saya sebutkan tadi. Dilihat dari keseluruhan kepribadian nasabah, mencakup sikap ataupun perilakunya sehari-hari. P yang kedua adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. P yang ketiga adalah purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kredit pada lembaga keuangan atau bank.
Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga dapat menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. P yang selanjutnya adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja, prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek kedepannya yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksikan bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. P yang kelima adalah payment. Kriteria ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. P yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan modal usaha atau bisnis. Semakin tinggi profitnya dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang akan diajukan itu disetujui oleh bank. P yang ketujuh adalah protection. Kriteria ini tidak jauh berbeda dari kriteria kolateral yang terdapat dalam prinsip 5C. Kriteria protection ini mengacu juga pada jaminan yang dapat diberikan oleh pihak peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset, rumah, atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Demikianlah penjelasan prinsip 5C dan 7P yang biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan, terutama pihak bank dalam memberi kredit kepada nasabah. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan bukan hanya saja oleh pihak pemberi kredit, melainkan juga kepada calon peminjam, supaya setiap kriteria dapat terpenuhi dan pengajuan pinjaman dapat disetujui oleh bank. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.